Selanjutnya, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Apa itu impor? Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam. Pertama, migas, dan yang kedua, non-migas. Manfaat perdagangan antar negara. Pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Nah anak-anak, sekarang bagaimana perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan antar pulau. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Sementara dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar atau mata uang asing yang berbeda-beda. Sementara pada perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum.